Coba bayangkan jika Anda menonton sebuah drama atau teater dengan satu tokoh pemeran utama yang terus-menerus muncul dalam setiap adegan. Kita tahu dengan jelas bahwa peran sang tokoh dalam cerita itu sangat penting. Namun di adegan terakhir, tokoh tersebut melangkah ke tengah panggung, kemudian menjelaskan makna besar dari keseluruhan drama kepada para penonton. Dalam banyak cara, hal demikian adalah yang terjadi dalam kitab Yosua. Yosua memegang peran utama di sepanjang kitab Yosua, kemudian semua yang ia lakukan sangatlah penting. Akan tetapi, di adegan terakhir, Yosua menyampaikan dua pidato yang digunakan oleh penulis kitab Yosua untuk mengungkapkan makna besar dari seluruh kitab Yosua bagi bangsa Israel. Pelajaran ini adalah pelajaran keempat dari serial kami tentang kitab Yosua yang kami beri judul Kesetiaan Israel pada Perjanjian. Dalam pelajaran ini kita akan menjelajahi cara bagian ketiga yang merupakan bagian terakhir dari kitab Yosua dalam mengungkapkan makna kitab ini untuk memanggil bangsa Israel agar tetap setia pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mereka dengan Allah. Di dalam pelajaran sebelumnya di serial ini, kita membuat ringkasan makna asali kitab Yosua sebagai berikut. Kitab Yosua ditulis tentang kemenangan gemilang Israel, warisan persukuan Israel, serta kesetiaan pada perjanjian Allah di masa Yosua untuk mengulas tantangan serupa yang dihadapi oleh generasi berikut. Kitab ini ditulis untuk memandu bangsa Israel perjanjian lama yang hidup entah di masa hakim-hakim, masa kerajaan, atau paling belakangan adalah di masa pembuangan ke Babel. Kitab Yosua menerangkan pada pembaca aslinya cara-cara untuk berurusan dengan musuh mereka, tanah air mereka, serta hak istimewa mereka dan kewajiban mereka sebagai umat perjanjian Allah. Seperti telah kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, untuk mencapai tujuan tersebut, penulis kitab Yosua membagi kitab ini dalam 3 bagian utama. Pasal 1 sampai pasal 12 berfokus pada kemenangan gemilang Israel atas tanah perjanjian. Kemudian di pasal 13 sampai pasal 22 berpusat pada warisan kesukuan Israel. Bagian utama terakhir di pasal 23 dan pasal 24 berkonsentrasi pada kesetiaan Israel pada perjanjian dengan Allah. Dalam pelajaran ini kita akan melihat bagian utama ketiga tersebut. Bagian utama ketiga dari kitab Yosua ini terdiri dari 2 babak utama dan kata penutup. Diawali dengan pidato Yosua di pasal 23 ayat 1 sampai 16 saat Yosua menyampaikan nasihat tentang perjanjian Allah pada bangsa Israel. Kemudian beralih di pidato kedua di pasal 24 ayat 1 sampai 28 yang berisi pidato yang Yosua sampaikan pada upacara pembaruan perjanjian. Kemudian berlanjut ke ayat 29 sampai 33 tentang laporan seputar kematian Yosua dan beberapa peristiwa susulan. Pelajaran kita tentang kesetiaan Israel pada perjanjian akan melihat 2 pasal terakhir dari kitab ini dalam 3 langkah. Pada langkah pertama, kita akan melihat nasihat Yosua dalam pidato pertamanya, dan kemudian dalam pembaruan perjanjian Israel, serta beberapa ulasan dalam kata penutup kitab ini. Terakhir, kita akan menjelajahi penerapan Kristiani dalam bagian utama kitab Yosua ini. Mari kita mulai dengan nasihat Yosua tentang perjanjian. Semua orang yang akrab dengan Alkitab tahu bahwa penulis perjanjian lama maupun perjanjian baru kerap memberi nasihat atau peringatan pada pembaca mereka untuk tidak memberontak melawan Allah. Namun banyak kalangan Injili tidak siap menghubungkan nasihat-nasihat tersebut dengan pandangan Alkitabiah tentang perjanjian. Malah seringnya kita menghubungkan perjanjian Allah hanya dengan berkat-berkatnya saja. Kini kita akan lihat dalam serial ini bahwa penulis kitab Yosua sering memusatkan perhatian pada kebaikan yang Allah tunjukkan pada Israel lewat perjanjian Allah dengan mereka. Akan tetapi, seperti yang akan kita pelajari di pasal 23, kitab Yosua menitik beratkan pada penghakiman yang akan datang jika umat Allah melanggar perjanjian dengan Allah. Kita akan membahas nasihat perjanjian Yosua ini dengan pola yang telah sama-sama kita ketahui. Pertama, kita akan menelusuri struktur dan isi bagian ini. Lalu kedua, kita akan mengulas makna asali dan cara makna asali ini didesain untuk memberi dampak bagi para pembaca asli kitab ini. Mari kita mulai dengan menelusuri struktur dan isi pasal ini.
Anda tentu ingat bahwa Yosua adalah orang yang memimpin penaklukan Israel atas tanah Kanaan, dan Yosua jugalah yang memimpin operasi militer di daerah utara dan selatan tanah Kanaan. Yosua juga mempertahankan persatuan bangsa Israel dalam pembagian tanah pusaka warisan kesukuan di Transyordania maupun di Cisjordania. Namun pada bagian kitab ini, penulis kitab Yosua berfokus pada pertemuan yang Yosua selenggarakan kemungkinan di Silo, wilayah suku Efraim. Di sana bangsa Israel berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat penting dari Yosua. Untuk tujuan pelajaran ini, akan membantu jika kita bagi pasal ini dalam dua langkah, yang diawali dari panggilan Yosua, yang terdapat di pasal 23 ayat 1 sampai ayat 2a. Penting untuk kita ingat bahwa dalam kitab Yosua kita lihat bahwa Yosua tercatat beberapa kali mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Namun, dalam catatan panggilan Yosua ini, kita lihat indikasi bahwa penulis kitab Yosua menganggap pertemuan ini lebih penting dari pertemuan-pertemuan yang pernah Yosua selenggarakan sebelumnya. Pertama-tama, dalam pasal 23 ayat 1, penulis kitab Yosua menyatakan bahwa Yosua telah tua dan lanjut umur. Pernyataan serupa juga kita temui di awal bagian utama kedua dari kitab Yosua di pasal 13 ayat 1. Tapi, di pasal 23 ini, kita menemukan catatan tambahan, yaitu lama setelah Tuhan. Kemudian, sejalan dengan pernyataan ini, Yosua mengawali pidatonya di pasal 23 ayat 2 dengan kalimat, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur." Kemudian di ayat ke-14, Yosua menambahkan, "Aku akan menempuh jalan segala yang fana." Di sini kita lihat, penekanan pada usia Yosua yang telah lanjut mengindikasikan bahwa pertemuan ini adalah hal terakhir yang Yosua lakukan sebagai pemimpin Israel. Sama seperti di zaman sekarang, kita memberi perhatian khusus pada kata-kata terakhir dari seseorang yang akan tutup usia. Setiap orang Israel yang setia dan merupakan pembaca asli kitab Yosua juga memahami bahwa peristiwa ini merupakan sebuah hal penting. Kedua, dalam pasal 23 ayat 2, juga kita baca, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Perhatikan bahwa Yosua tidak menyebut para imam besar atau para pemimpin suku Lewi yang sebagian besar terpisah dari orang-orang biasa di masyarakat Israel. Malah Yosua memanggil seluruh orang Israel lewat para pemimpin dari berbagai bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga merupakan tanggung jawab dari para tua-tua, para kepala, para hakim, dan para pengatur pasukan untuk melaksanakan seluruh perkataan Yosua. Jadi dalam pertemuan ini kita bisa lihat bahwa Yosua mengungkapkan seluruh perkara yang berdampak bagi setiap orang Israel setiap harinya dan di setiap aspek dan bidang kehidupan mereka. Akan tetapi, apakah yang menjadikan pertemuan ini begitu penting? Jawaban pertanyaan itu dapat kita temukan dalam langkah kedua di pasal 23 dari pidato Yosua. Mulai dari ayat 2b sampai ayat 16, Yosua menasihati Israel untuk tidak melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Di pelajaran lain, kita pernah membahas tentang perjanjian dengan Allah secara mendetail. Namun sebagai ringkasan, perjanjian dengan Allah mengungkapkan kebijakan administratif terpusat yang Allah terapkan dalam kerajaannya. Kita dapat menyusun dinamika dari kebijakan perjanjian ini dalam 3 kategori utama: kebajikan dan kemurahan hati Allah, kesetiaan manusia, serta konsekuensi berupa berkat dan kutuk. Saat kita bicara tentang kemurahan hati Allah, kita perlu mengingat bahwa kebaikan dan kemurahan hati Allah adalah yang mengawali dan menopang seluruh perjanjian yang Allah tetapkan. Manusia tidak pernah dapat mengawali maupun melanjutkan hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah dengan kemampuan atau kekuatan mereka sendiri. Kebaikan dan kemurahan hati Allah selalu memegang peran penting. Kemudian pada saat bersamaan, perjanjian Allah juga menuntut satu hal dari manusia berupa ketaatan sebagai respon syukur kita atas kebaikan dan kemurahan hati Allah. Manusia selalu diingatkan untuk tetap setia melayani Tuhan Allah dengan pemahaman atas segala hal yang Allah telah lakukan bagi mereka. Di dalam Alkitab, perjanjian Allah juga selalu membawa konsekuensi berupa berkat ataupun kutuk. Saat umat Allah setia pada Allah dan mematuhi seluruh perintahnya, maka mereka akan memperoleh berkat yang berlimpah.
Namun sebaliknya, jika umat Allah tidak setia dan tidak mematuhi perintahnya, maka mereka akan menerima kutuk dari Allah. Para penulis Alkitab menunjukkan bahwa dinamika ini seringkali berkembang dalam cara-cara yang tidak dapat ditebak dan dipahami manusia. Kesabaran dan pengampunan Allah, atau kerasnya penghakiman dari Allah, kerap mengejutkan kita selaku manusia, dan hal tersebut berada di luar jangkauan nalar dan pemahaman kita. Namun secara terus-menerus, para penulis Alkitab meyakinkan kita bahwa Tuhan Allah selalu setia pada ketentuan-ketentuan perjanjiannya sendiri, dan Allah mengatur ketentuan-ketentuan itu dengan kebaikan, pengetahuan, serta kearifan yang sangat tinggi. Seperti akan kita lihat, pidato Yosua di pasal 23 secara langsung merujuk pada 3 dinamika perjanjian ini. Akan tetapi secara umum, Yosua mengingatkan adanya kutuk yang akan menimpa Israel jika mereka melakukan perbuatan ketidaktaatan secara nyata. Ketika Yosua menyampaikan pidatonya di pasal 23, dalam 16 ayat pertama ia memberikan nasihat tentang perjanjian Allah. Yosua mengingatkan bangsa Israel tentang perintah Allah untuk setia. Seluruh kitab Yosua membahas tentang Tuhan Allah dari perjanjian, termasuk tentang kebaikan dan kemurahan hati Allah, tentang Allah yang maju berperang, tentang Allah yang memberikan kemenangan, tentang Allah yang memelihara, tentang Allah yang memberikan perkenannya, serta yang paling penting adalah tentang Tuhan Allah yang menginginkan kita semua untuk setia. Jadi Yosua berkata pada bangsa Israel tentang ketaatan, serta konsekuensi dari ketaatan maupun ketidaktaatan. Sama seperti perjanjian lainnya termasuk perjanjian ini, bukan saja antara raja yang lebih kuat dan berkuasa membuat perjanjian dengan raja yang lebih lemah, juga bukan hanya kemurahan hati dari raja yang kuat dan berkuasa, namun perintah untuk taat dan konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan, konsekuensi dari ketaatan maupun ketidaktaatan. Setelah menulis seluruh kitab tentang kebesaran Allah, Tuhan Allah perjanjian yang melakukan semuanya bukan karena kita layak menerimanya, akan tetapi karena Allah telah membuat perjanjian dengan kita. Inilah nasihat yang Yosua sampaikan pada bangsa Israel untuk tetap ingat bahwa mereka harus setia dan taat pada Allah. Kendati dalam pidatonya tidak banyak hal yang Yosua sampaikan, tetapi penulis kitab Yosua meringkas pidato Yosua tersebut dalam 3 segmen. Setiap segmen diawali dengan pengingat akan kemurahan hati Allah yang kemudian dilanjutkan dengan fokus pada kesetiaan pada perjanjian atau konsekuensi dari perjanjian atau keduanya. Segmen pertama ada di pasal 23 ayat 2-8, dimulai dengan 2 contoh dari kemurahan hati Allah pada bangsa Israel. Di ayat 3, Yosua mengingatkan Israel bahwa kemenangan gemilang mereka terjadi karena Tuhan Allahmu yang telah berperang bagi kamu. Kemudian di ayat 4, Yosua mengingatkan kembali bahwa Tuhan Allah sendiri yang telah membagikan bangsa-bangsa yang masih tinggal ini menjadi milik pusakamu. Kemudian Yosua beralih pada persyaratan Israel untuk bersyukur dalam kesetiaan pada Allah. Di dalam ayat 6, Yosua menyerukan Israel, kuatkanlah benar-benar hatimu dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Himbauan Yosua ini mengingatkan kembali akan perintah Allah pada Yosua yang terdapat di pasal 1 ayat 7. Akan tetapi setelah kalimat yang sudah akrab kita kenal tersebut, kita mendapati panggilan khusus tentang kesetiaan dalam pelayanan. Untuk pertama kalinya dalam kitab ini, Yosua menyerukan Israel untuk menghindari penyembahan berhala orang-orang Kanaan dan praktik-praktik jahat penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan. Di ayat ke-7, Yosua berujar, "Kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu." Sebaliknya di ayat ke-8, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk berpaut pada Tuhan Allahmu. Kita tentu paham bahwa larangan Yosua untuk penyembahan berhala bukanlah sesuatu yang baru. Larangan tersebut merupakan pengingat atas 2 perintah pertama dari 10 perintah Allah, serta perikop-perikop lain dalam Pentateuch yang mengingatkan bangsa Israel untuk menghindari pengaruh praktik-praktik yang jahat dari Allah atau Tuhan palsu. Namun dengan menyebutkan kembali hal tersebut di bagian ini, penulis kitab Yosua menegaskan betapa pentingnya perkara ini dalam kaitan dengan semua yang telah ia tuliskan di pasal-pasal awal dari kitab Yosua. Terlebih mengingat semua yang telah Allah lakukan bagi umatnya di bawah kepemimpinan Yosua. Bangsa Israel wajib setia pada Tuhan Allah dan tidak berpaling pada Allah-Allah lain.
Segmen kedua pidato Yosua di pasal 23 ayat 9-13 juga diawali dengan uraian tentang kemurahan hati Allah. Di ayat 9, Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu. Lalu di ayat 10, Yosua berkata bahwa hingga saat ini pun Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Kemudian dalam ayat 11, sama seperti dengan segmen pertama, Yosua memanggil bangsa Israel untuk memberi respon dengan kesetiaan. Yosua memberi mereka wejangan untuk bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Di sini Yosua menyinggung Ulangan pasal 6 ayat 5 yang merupakan perintah terbesar dari seluruh perintah Allah. Perikop yang akrab bagi kita ini menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik di kitab Ulangan maupun di kitab Yosua, mengasihi Allah harus dilakukan secara eksklusif sepenuhnya bagi Allah dan tidak untuk Allah atau Tuhan lain. Akan tetapi di segmen ini, Yosua maju satu langkah lebih jauh. Untuk memberi indikasi akan kesetiaan mutlak pada Tuhan Allah, Yosua memperingatkan Israel akan konsekuensi kutuk yang berat atas ketidaktaatan dan ketidaksetiaan pada Allah. Sebagaimana Yosua nyatakan di ayat 12-13, jika kamu berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Kemudian Yosua menambahkan, mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini. Kendati Allah telah melakukan semua hal bagi mereka, jika bangsa Israel mengikuti cara-cara orang Kanaan yang masih tinggal di tanah perjanjian, mereka akan jatuh di bawah penghakiman berat dari Allah. Dalam banyak hal, fokus langkah pada kutuk ini bukanlah sesuatu yang lazim. Perikop-perikop seperti Keluaran pasal 19 ayat 4-6 hanya menyebutkan konsekuensi positif dari berkat-berkat masa depan. Perikop lain seperti Ulangan pasal 28 dan Ulangan pasal 30 ayat 15-19, tawaran berkat dan ancaman kutuk berdiri berdampingan. Akan tetapi, dalam segmen pidato Yosua ini, ia hanya menyebutkan konsekuensi kutuk di masa depan. Pada segmen ketiga pidato Yosua, di pasal 23 ayat 14-16, sekali lagi Yosua memulainya dengan menjelaskan kemurahan hati Allah. Di ayat 14 kita baca, satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Perjanjian ini merujuk pada penegasan yang sama di pasal 21 ayat 45. Namun pada segmen ketiga ini, Yosua melewatkan panggilan untuk kesetiaan, namun langsung memberi peringatan pada bangsa Israel atas konsekuensi dari pelanggaran terhadap perjanjian. Di pasal 23 ayat 15, Yosua menekankan bahwa Allah akan mendatangkan segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Beberapa perikop seperti Imamat pasal 26 maupun Ulangan pasal 4 dan pasal 28 mengajarkan bahwa pemberontakan melawan Allah akan membawa kehancuran bagi Israel dan pengasingan dari tanah perjanjian. Tahapan pidato Yosua yang terbagi dalam segmen-segmen ini mengungkapkan beberapa hal yang jadi penekanan utama Yosua dalam pidatonya. Pertama-tama, Yosua mewanti-wanti bangsa Israel tentang kutuk yang akan menimpa mereka jika mereka terbukti tidak mensyukuri kebaikan dan kemurahan Allah. Perlu kita perhatikan di sini bahwa Yosua tidak memberi ancaman konsekuensi yang menakutkan untuk kegagalan-kegagalan kecil. Yosua mengingatkan bangsa Israel dalam pasal 23 ayat 16 untuk tidak melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain. Kata melangkahi atau melanggar di sini merupakan terjemahan dari kata kerja Ibrani Abah. Penulis kitab Yosua sengaja menyimpan istilah ini untuk digunakan bagi pelanggaran serius yang sangat berat, sama seperti kasus Achan dalam pasal 7 ayat 10 dan ayat 15. Dalam pikiran Yosua, ketidaksempurnaan bukanlah sekedar kesalahan kecil. Akan tetapi, bagi Yosua, ketidaksempurnaan adalah dosa penyelewengan atau pengkhianatan, berupa penyembahan berhala atau Allah lain.
Sangat jelas tertulis dalam pasal 23 ayat 16 jika Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk tidak pergi dan menyembah Allah lain. Jadi dalam hal ini, pelanggaran perjanjian dengan Tuhan Allah melibatkan pelanggaran atas dua perintah Allah yang pertama, sehingga menyebabkan pelanggaran perjanjian. Ini pula yang Musa telah peringatkan untuk tidak dilakukan bangsa Israel dalam Imamat pasal 26 tentang kutuk dan berkat perjanjian. Dan hal ini pula yang Musa tekankan untuk tidak mereka lakukan dalam beberapa perikop, seperti Ulangan pasal 4 ayat 25-31 dan Ulangan pasal 28 sampai pasal 32. Dengan demikian, Yosua mengikuti pedoman Musa yang adalah mentornya. Yosua mendesak bangsa Israel setelah mereka menyeberang ke tanah perjanjian dan menguasainya untuk tidak melanggar perintah Allah dan melanggar perjanjian dengan umat Allah, seperti peringatan Musa atas hal yang akan terjadi. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka akan diasingkan dari tanah perjanjian. Jadi dalam pemahaman ini, Yosua mengajak mereka semua untuk tetap berdiam di tanah perjanjian dengan menaati perjanjian dengan Allah. Dengan tetap mengingat struktur dan isi dasar dari nasihat Yosua tentang perjanjian dengan Allah, kini kita siap untuk mengulas makna asali dari pasal ini. Dalam istilah umum, bukanlah hal yang sulit untuk membayangkan dampak yang penulis kitab Yosua harapkan dari pasal ini bagi para pembacanya. Pada masa hakim-hakim, Israel mulai merasakan pengalaman kutuk perjanjian karena terbawa dalam penyembahan berhala orang-orang Kanaan. Lalu di masa kerajaan, konsekuensi yang lebih buruk malah dialami Israel karena keterlibatan mereka dalam penyembahan Baal dan dewa-dewa lain. Kemudian, tentu saja pembuangan ke Babel menimpa Israel persis seperti yang Yosua telah katakan. Jadi, ketimbang membuka peluang bagi pembaca aslinya untuk menyalahkan kegagalan Tuhan Allah untuk setia pada umatnya, penulis kitab Yosua dengan tegas menyatakan pada para pembaca aslinya bahwa penghakiman yang mereka alami adalah hasil kegagalan mereka untuk tetap setia pada Tuhan Allah. Untuk meyakinkan pembaca aslinya atas tanggung jawab mereka terhadap keadaan yang mereka alami, maka penulis kitab Yosua merangkai nasihat-nasihat perjanjian Allah ini dalam 5 tema utama yang selalu kita lihat di sepanjang kitab ini. Pada tema pertama, dalam pidatonya, Yosua mengungkapkan otoritas Allah berada di belakang pertemuan ini. Dalam pasal 23 ayat 2a, disebutkan bahwa Yosua sendiri adalah orang yang memanggil seluruh bangsa Israel. Seperti kita ketahui, penulis kitab Yosua terus-menerus menekankan bahwa Allah telah menetapkan Yosua sebagai penerus Musa. Jadi dengan menyatakan bahwa Yosua adalah orang yang mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dan Yosua juga yang menyampaikan pidato yang berawal dari ayat 2b sampai ayat 16, penulis kitab Yosua dalam kedua hal tersebut memberi penekanan khusus pada otoritas Allah. Seperti telah kita nyatakan sebelumnya, dalam kitab Yosua, pasal ini menampilkan sudut pandang yang sulit diterima oleh para pembaca asli kitab ini. Beberapa dari mereka tidak mau menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari kegagalan mereka dalam menjunjung perjanjian dengan Allah. Jadi, penulis kitab Yosua menegur sikap diam para pembaca aslinya dengan menyatakan secara gamblang bahwa Yosua sendiri telah menyampaikan peringatan ini. Bukanlah hal yang mengejutkan jika perjanjian dengan Allah adalah tema kedua yang menjadi fokus pidato Yosua. Dalam pasal 23 ayat 4, penulis kitab Yosua memberi kiasan perbandingan atau alusi pada perjanjian Allah ketika menyatakan wilayah Cisjordania sebagai milik pusaka Israel. Anda tentu masih ingat istilah Ibrani untuk pusaka atau warisan ini, Nakhlah, yang mengindikasikan bahwa tanah ini dijanjikan dengan sumpah atau perjanjian kepada para leluhur mereka di dalam beberapa perikop seperti Kejadian pasal 15 ayat 18. Kita perlu ingat bahwa di pasal 23 ayat 16, Yosua menutup pidatonya dengan menasihati bangsa Israel untuk tidak melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Fokus penulis kitab Yosua pada perjanjian Allah mengingatkan para pembacanya untuk bersyukur akan begitu banyaknya kemurahan hati yang Allah telah tunjukkan pada mereka maupun pada nenek moyang mereka. Yosua juga mengingatkan akan konsekuensi berat dari kutuk Allah jika mereka tidak bersyukur. Tema ketiga dari pidato Yosua tentang nasihat perjanjian adalah penekanan pada standar hukum Musa. Dalam pidatonya, di pasal 23 ayat 6, Yosua memerintahkan Israel untuk memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa.
Kemudian di pasal 23 ayat 11, Yosua mengutip hukum Musa dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 ketika Yosua memerintahkan Israel untuk bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Yosua juga memerintahkan Israel di ayat 7 untuk tidak bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, juga untuk tidak menyembah Allah atau dewa mereka. Hal-hal ini beserta instruksi serupa di ayat 8 dan ayat 12 merupakan kutipan langsung dari perikop-perikop seperti Ulangan pasal 7 ayat 3, juga pasal 10 ayat 20. Penulis kitab Yosua mencatat bahwa rujukan Yosua pada hukum Musa mengingatkan para pembaca aslinya akan sudut pandang yang kerap muncul di sepanjang kitab Yosua, bahwa satu-satunya harapan mereka untuk kembali menerima berkat Allah adalah menguatkan lagi ketaatan dan kesetiaan mereka pada standar hukum Musa. Tema keempat dalam pasal tentang pidato nasihat perjanjian dari Yosua ini juga memberi perhatian khusus pada kuasa supernatural Allah. Dalam satu contoh, di pasal 23 ayat 1, kita lihat penekanan awal ini ketika Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel, bahwa lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Tema serupa juga muncul beberapa kali dalam pidato Yosua sendiri. Dalam pasal 23 ayat 3, Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Kemudian di ayat 5, Yosua meyakinkan mereka bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Tema ini kembali ia ulangi di ayat 9 dengan mengatakan, Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu. Kemudian di ayat 10, Yosua kembali menekankan, Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Lalu ketika berbicara tentang penghakiman atas Israel, Yosua pun kembali merujuk pada kuasa supernatural Allah, seperti yang Yosua nyatakan di ayat 15, Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Selanjutnya di ayat 16, Yosua memberi peringatan tentang murka Tuhan yang akan bangkit terhadap kamu. Seperti kita lihat, penulis kitab Yosua terus-menerus mengulangi penekanannya untuk mengingatkan bangsa Israel akan kuasa supernatural Allah. Oleh karena ia menghendaki agar perkataan Yosua mendorong para pembaca aslinya untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Kemudian dengan cara serupa, penekanan pada kutuk supernatural sebagai akibat ketidaktaatan bertujuan membuat pembaca aslinya menjadi takut, yang kemudian akan menuntun mereka pada pertobatan. Tema kelima dari pidato nasihat perjanjian dalam pasal 23 adalah fokus pada partisipasi seluruh Israel. Ketika Yosua mengumpulkan bangsa Israel, ayat 2 mencatat bahwa Yosua memanggil seluruh orang Israel. Kemudian dalam pidatonya saat bicara tentang konsekuensi kutuk sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian dengan Allah, bahwa hal itu tidak hanya menimpa sebagian umat Allah. Masa depan seluruh bangsa Israel ditentukan berdasarkan prinsip yang Yosua deklarasikan di pasal ini. Tanpa keraguan sedikitpun, penulis kitab Yosua berfokus pada tema utama ini di pasal 23 untuk memanggil setiap orang Israel agar memperhatikan dengan seksama semua ucapan Yosua. Sama seperti di masa Yosua, seluruh bangsa Israel di masa penulis kitab ini perlu menyimak peringatan Yosua. Hanya dengan begitu mereka dapat berharap untuk memperoleh berkat Allah. God instructed the Israelites. Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel tentang hal-hal yang mereka harus lakukan maupun tidak boleh mereka lakukan. Namun mereka akan bertetangga dengan orang-orang yang menyembah Allah lain, beserta praktik penyembahan berhala yang buruk dan mengerikan. Sehingga Allah menginginkan bangsa Israel untuk tetap setia pada perjanjian dengan Dia. Kemudian Allah berjanji, jika mereka tetap setia dalam perjanjian dengan Allah, maka semua akan tetap berjalan dengan baik. Akan tetapi, jika mereka melanggar perjanjian dengan Allah, hal yang mengerikan akan menimpa mereka. Ini juga sama dengan hidup kita sekarang. Jika kita tetap setia pada perjanjian dengan Allah, maka Allah akan selalu bersama kita, membimbing kita dan terus bekerja di dalam kita, seperti juga yang telah Allah janjikan ke Yosua.
I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.